يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر الأحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلى والشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف أولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الرشاد خوض العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن عبد الحداد وصولي وفروع. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي. ثم إلى الشيخ نواوي بن عمر الجاوي البتني. ثم إلى الشيخ والديك الحاج أحمد مصطلح بدوي حنفي. ثم إلى الشيخ أحمد مرزوقي بن مرصاد. ثم إلى روح حباب السكينة بنت سيد علي بهر. ثم إلى روح من علماء وأهل keluarga besar Jamaah Nur Amal jami'an. Anallahu al-karim taghashana taghashahum ar-rahmah wal maghfirah wa yu'inu alaina min barakatihim wa ulumihim wa nafahatim fid din wad dunya wal akhirah wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura
wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan pengurus jamaah dan Masjid Nabi Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Taufik dan hidayah masih mengiringi langkah kaki kita sehingga kita bisa terus hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib hingga isya berjamaah, dan kita selipkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi yang kelak mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Malam ini kita kembali membahas kitab Sulamut Taufiq fi Mahabbatillahi 'ala Tahqiq, masih dalam pembahasan 3 jenis murtad, 3 jenis riddah, yaitu murtad karena keyakinan, yang kedua karena perbuatan, dan yang ketiga karena ucapan. Dan semua bagian 3 jenis itu bercabang dengan cabang yang banyak. Kita masih membahas jenis yang pertama, jenis murtad karena sebab i'tiqad, keyakinan. Kemarin sudah kita bahas diantaranya ragu terhadap Allah, ya, keberadaan Allah, ragu terhadap Rasulnya, ragu terhadap Al-Quran, ragu terhadap kebenaran hari kiamat, ragu tentang surga, neraka, dan siksa, atau hal-hal yang sifatnya sam'iyat, ya, mujma'un alaih, yang disepakati, dan itu
termasuk hal-hal gaib yang sam'iyat yang bisa kita dengar informasinya melalui Al-Quran dan hadis. Kalau ada orang ragu terhadap hal-hal itu bisa membawa dia kepada murtad. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, baik, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Aw i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala alwajibati lahu ijma'an. Di antara jenis murtad dari sisi keyakinan adalah seseorang meyakini dari Allah yang disepakati ulama tentang kebenaran dan keberadaannya, dia meyakini sifat itu tidak ada. Di sini digambarkan atau dicontohkan seperti sifat ilmu. Allah itu punya sifat ilmu, maha mengetahui. Nah, kalau dia menafikan, dia menolak sifat ilmu ini, contohnya ada pada zat Allah, maka dia bisa murtad. Kenapa? Karena ilmu ini sifat Allah yang wajib, yang disepakati kebenaran dan keberadaannya. Ya minimal yang sifat 20 tuh, wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Itu disepakati oleh ulama, ahlus sunnah. Sifat-sifat itu udah dan itu kan itu sujud kepada Allah. Tunduk di sini, sujud di sini artinya patuh ya. Di surat Al-Hajj surat 22 18 detail firman, lam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh. Tidakkah kau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi semua bersujud kepada Allah. Sujud di sini maknanya patuh, taat atas perintah Allah sesuai porsinya masing. Siapa yang tunduk dan patuh itu? Satu, wasyamsu wal qamar, matahari, bulan. Wan nujum, bintang. Wal jibal, gunung-gunung. Wasyajar, pohon-pohon. Wad dawab, wa katsirum minan nas, hewan-hewan yang melata dan banyak di antara manusia. Allah nggak bilang semua manusia, banyak. Kenapa? Karena yang lebih banyak lagi nih manusia yang haqqa alaihil azab, pantas manusia yang banyak, tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Di sini kata ulama ada isyarat, berarti di antara semua makhluk Allah persentase yang paling banyak membangkang itu manusia, gitu kira-kira. Gunung-gunung, pohon-pohon sesuai tugasnya, gunung jadi paku bumi, udah sampai hari kiamat sebelum bergoncang dia gak bakal. Matahari, ada pernah dengar berita matahari ngambek sama Allah, terus nggak mau terbit gitu, nggak mau terbit, ngambek sama Allah. Ada matahari begitu. Tapi manusia yang begitu ada kan? Ngambek sama Allah, katanya bos sayang gue gak kasih duit, gak mau sholat Ada yang begitu. Nah itu dia. Kalau makhluk yang lain mah menjalani tugasnya udah dari diperintah sampai entar ada perintah selanjutnya, begitu terus. Kecuali di zamannya Nabi siapa matahari pernah berhenti tuh, udah pernah saya ceritain tuh. Nabi siapa? Ingat nggak? Nabi yang bisa menghentikan laju matahari karena keperluannya beliau ingin mengantarkan Bani Israel ke Palestina sekaligus
menaklukkan Palestina, karena saat itu Palestina di bawah kerajaan-kerajaan seperti Persia, Romawi dan seterusnya. Nabi siapa itu? Yusha. Nabi Yusha bin Nun. Nah, ejaan orang sono Yusha jadi Joshua. Iya, Joshua itu diambil dari Nabi Yusha. Karena ejaan sono memang begitu kan. Ibrahim jadi Abraham, Jibril jadi Gabriel, itu kan. Mikail jadi Michael. Keren. Boleh tuh namain cucu ke anak itu Michael. Nama lu kayak orang ya cuman ejaan doang sebenarnya, intinya kesana arahnya gitu ya. Nah itu, tapi selebihnya matahari udah beredar pada porosnya, kagak pernah ngambek, gak pernah bangkang. Tapi manusia ya lah dikasih ujian dikit aja ngeluh, kecewa sama Allah, ngambek, kagak mau sholat. Kagak ngambek aja kagak sholat, lagi ngambek. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi karena memang begini Pak Bu, ini sedikit saya masuk ke ranah tasawuf ya. Udah makan belum ini? Kalau belum makan susah nih, kosong perut. Di dalam koridor bingkai ilmu tasawuf di hikmahnya Imam Ibn Athaillah Al-Hikam ya, manusia itu nanti ada dua Pak ya, dalam hal mengenal Allah ya, secara langsung, nggak usah pakai keajaiban fenomena alam. Tapi ada manusia yang kepuas ya, manusia mengenal Allah. Nah, dalam mengenal harus ada perantara nomor dua nih. Manusia Rasul Bapak Ibu, para nabi, rasul, para wali. Maksudnya gini, mereka orang-orang yang keyakinannya kepada Allah itu sudah tertancap dalam, walaupun mereka tidak punya bukti tentang kebesaran Allah. Kenapa? Karena udah kenal sama Allahnya duluan. Artinya dalam realitas kehidupannya, ketika mereka diberikan ujian cobaan, mereka tidak ngeluh, mereka tidak putus asa, karena tahu ya Allah itu lebih dari segala-galanya. Jadi tahu ini dari Allah. Tapi saya yakin masih belum pada paham, belum pada nyambung. Saya langsung masuk ke jenis manusia nomor dua. Kita nih Pak, kebanyakan orang awam itu mengenal Allah butuh perantara, butuh wasilah. Kita meyakini Allah punya sifat Rahman dan Rahim itu kan harus melalui nikmat dulu. Kita dikasih sehat, iya ini Allah baik banget. Kenapa gue dikasih sehat mulu? Baru tuh keyakinannya tambah mantap. Kamu yakin gak Allah maha penyayang, maha pengasih? Iya yakin. Kenapa emang? Ini saya habis dikasih rezeki nongkrong sama Allah. Harus ada rezekinya dulu, baru yakin Allah maha baik, maha Rahman, maha Rahim. Tapi ketika dikasih musibah, bencana, ujian, cobaan, kira-kira kepercayaan dia terhadap sifat Rahman dan Rahimnya Allah turun gak? Bener kan? Turun, bahkan dalam beberapa orang kasusnya levelnya sampai ambrol Pak. Iya kan? Sampai akhirnya bahkan dia bisa berubah haluan. Nah jadi kita memang belum bisa untuk mencapai derajat yang pertama Pak, yang mengenal Allah yang langsung. Contohnya gini deh, di dalam kehidupan manusia, Bapak udah kenal nih sama si A, teman Bapak, baik, sahabat, bestie dah. Bapak tahu betul luar dalamnya nih orang, karena udah kenal kan ya. Terus Bapak kerja sama dia, kerja sama kenalan Bapak ini, sahabat Bapak ini, teman Bapak yang Bapak udah kenal lama, Bapak udah kenal baik, udah kenal jauh, udah kenal dalam, udah.
Terus ketika bapak kerja sama dia, kira-kira ada nggak kekhawatiran gaji nggak bakal dibayar? Bapak kenal nih sama teman bapak ini yang sekarang jadi atasan bapak, baiknya luar biasa, perhatiannya sama orang karyawan. Terus ketika kita kerja, kira-kira ada nggak kekhawatiran kalau gaji kita nggak dibayar? Nggak bakal. Kenapa? Gua kenal nih orang. Bener nggak? Kerja udah akhirnya apa dampaknya? Ketika dia kerja, dia kerjakan dengan maksimal dengan baik. Kenapa? Gua malu dia baik banget. Jangan gaji. Kadang-kadang kalau dia rezeki lebih dia ngasih ke gua, udah percaya banget sama dia. Karena udah kenal langsung, Pak. Tapi kalau orang yang baru ngelamar, belum kenal bosnya siapa, atasannya siapa, bagaimana sifat dan karakternya, dia kerja masih ada was-was, Pak. Bos kita baik nggak sih? Nanya dulu. Perlu perantara tuh. Perlu apa ya? Validasi. Bos kita baik nggak ya? Bos kita gimana sifatnya ya? Nanya-nanya dulu. Begitu sekali dikasih bosnya uang tip misalnya, dia habis kerja di luar dikasih tip gede, wah baru situ bener nih, emang bos kita baik. Berarti dia untuk tahu bosnya baik perlu dapat uang dulu. Tapi kalau yang si A tadi perlu dapat uang dulu untuk tahu bahwa bosnya baik. Kenapa? Karena udah kenal. Tuh begitu maksudnya perbandingannya. Paham nih? Nah kita kenal Allah masih kayak orang yang kedua. Betul kan? Kita puji habis-habisan Allah, kalau habis dapat rezeki noplok, Pak. Tapi kalau lagi dapat musibah cobaan, protesnya juga habis-habisan. Ya Allah, ngapa saya sih ya Allah? Kok saya lagi sih? Perasaan kemarin belum kelar. Nah begitu itu manusia kita, kebanyakan kita begitu Pak orang. Betul nggak? Jadi, nah ini jangan sampai itu luntur, apalagi sampai menafikan sifat gue gak percaya Allah baik, Allah Rahman Rahim, malah bisa murtad. Nauzubillah. Nah di situ Pak, pentingnya kita belajar akidah biar tahu batasan. Ngomong jangan sembarangan. Tuh, apa katanya Allah baik? Mana? Pas gue lagi susah dia kagak ngebantu gue, gitu Pak. Ada banyak orang yang, banyak banget Pak, begitu Pak. Tadi pagi saya ngisi taklim ibu-ibu di Pondok Kelapa. Di sesi pertanyaan, di sesi tanya jawab ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, saya ada titipan pertanyaan dari tetangga. Ada seorang kakek ngangkat anak perempuan dari bayi. Islam. Nah, nggak lama pas balita umur anaknya 3-4 tahun lah, kakeknya meninggal. Asuhan anak ini yang dipungut atau yang diangkat oleh kakek diambil alih oleh anaknya si kakek. Kita sebut si bapak. Paham ya? Karena si kakeknya, nah si bapak ini ternyata mewarisi baiknya si kakek. Di rumah si bapak ini menampung ponakan-ponakannya yang susah ekonomi, ya disekolahkan, dibiayai. Ya dengan timbal balik ponakan-ponakannya ini diminta untuk ya kayak beberes rumah segala macam. Ya wajar lah ya. Karena dia tinggal di situ, dibiayain di situ, kasih makan di situ sama si bapak. Keluarga semua tapi ini ponakan. Kecuali satu anak perempuan tadi, yang mana itu anak angkat. Dewasa. Si anak angkat yang perempuan ini tiba-tiba hamil oleh salah satu ponakan si bapak. Nah ini makanya tadi saya bilang, mestinya sedekat apapun anak angkat tetap harus ada batasan. Gak bisa, dia itu bukan mahram. Walaupun satu rumah kamar harus bedain, aurat harus tetap ditutup, berpakaian yang sopan, yang baik, yang menutup aurat. Menutup aurat itu tuh gak cuma ketutup Bu, ya harus yang tidak transparan, yang tidak membentuk lekuk tubuh dan seterusnya. Nah, si anak perempuan ini curhatlah sama temennya non muslim, temen laki-laki. Temennya yang non muslim yang laki langsung kasih solusi, gini dah, gua ngawinin lo, gua tanggung jawab, biarpun itu bukan anak gua. Kata temennya yang non muslim, dengan syarat lu harus ikut agama gua.
Begitu. Kejebak dia. Akhirnya pindah. Sekarang ini salah ya. Problem yang saya pertanyakan, kenapa keluarga itu berlarut-larut dalam menyelesaikan masalah? Nah, kata yang nanya, karena itu pertanyaan titipan, orangnya kegada di majelis taklim. Karena aib keluarga Pak Ustadz, jadi masih belum bisa mengambil keputusan secara cepat. Tetapi kan waktu, karena kan berpacu dengan waktu, perut kagak bisa ditutupin. Ya udah, akhirnya begitu dah kejadiannya. Sekarang si perempuan, anak angkat perempuannya itu, kalau dari kecil di ngajiin dia, nah, cuman kecolongan Pak di situ. Ini pelajaran buat kita ya. Kalau kita ada di rumah ada anak perempuan, dimanapun siapapun yang datang, anak perempuan kita suruh tutup aurat, pakai pakaian yang bagus, biarpun itu apalagi sepupu boleh nikah. Yang mahram nih, kita bicara yang mahram, paman ya, kemudian ponakan, kemudian siapa lagi, kakek atau siapapun dari pihak samping atau gimana, pokoknya jangan sekarang nih. Biar kata mahram sekarang perempuan kudu wajib tetap tutup aurat yang baik, jangan menampilkan pakaian-pakaian yang tidak senonoh, karena sekarang zamannya udah beda. Otak orang udah pada putus, merah putus, jadi nggak bisa disamakan dengan zaman. Kalau zaman dulu di fikih, kalau bapak ibu belajar, aurat sesama mahram itu ayah ke anak perempuan nih, itu cuma mabaina surah wa rukbah Pak di dalam mazhab Syafi'i. Artinya mohon maaf, ayah secara hukum fikih dasar ketika melihat dada anak perempuannya itu nggak berusaha. Itu zaman dulu kata guru saya. Sekarang normanya udah berubah. Berapa banyak kasus ayah kandung ke anak kandungnya sendiri? Iya kan? Gak bisa Pak. Maka ajarkan putri kita, anak-anak perempuan kita yang sudah tumbuh dewasa, sudah belia, siapapun, abang kayak kemarin ada kasus tuh yang luar biasa bejatnya Pak. Jadi abang, bapak, sama kakek, tiga-tiganya nganuin anak perempuan ini. Jadi anak perempuan ini diruda paksa oleh kakak kandungnya, bapak kandungnya, kakek kandungnya. Dan tiga-tiganya berkolaborasi. Coba itu, naudzubillah. Setan juga minder, lihat ya. Nah, ternyata dia yang keluarga setan ini. Setanan dia daripada setan itu sendiri. Naudzubillah. Sekarang udah kacau Pak. Ya, karena banyak faktor lah. Ya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi ya keluarga kita, termasuk anak laki-laki juga sekarang pengawasannya harus sama ketatnya dengan anak perempuan. Kemarin yang saya ceritain, udah saya ceritain loh, yang anak di ITB Bandung akhirnya bengkok, udah kan ya kemarin kan. Nah itu jadi sekarang ya, anak laki pun pengawasannya juga nih dari kecil Pak. Kadang-kadang kita suka bercandanya bablas. Anak laki kecil, balita 3-4 tahun, 2-3-4 tahun dipakai kerudung, didandanin buat lucu-lucuan Pak Ustadz. Kagak bisa sekarang, jangan. Ntar naluri melencengnya keluar, naudzubillah. Laki biarin anak laki main sono, main gundung, main bola, nyemplung empang nggak apa-apa. Kalau empangnya cetek, jangan dalam. Lah dulu saya zaman bocah nyari ikan gepi Pak, atau ikan gepi kan? Sini jepi apa gepi ngomongnya? Di got kita ngomongnya sosrek begitu Pak. Nah itu laki biar lakinya keluar, jangan laki didokemai mulu di dalam rumah. Biarin dia apa jatuh apa biarin, biar jiwa lakinya keluar Pak. Sekarang tuh ya jangan dikasih HP mulu tuh anak laki, karena anak laki energinya lebih banyak daripada anak perempuan. Nyusunya aja kan beda ya Bu ya. Anak laki sama anak perempuan yang pernah pengalaman punya anak. Nah, lihat nih surat Al-Ahzab surat 33 ayat 32. Allah udah bilang, jangankan lekuk tubuh Bapak Ibu, suara aja itu kan kalau emang ditangkap sama orang yang tadi saya bilang kabel merahnya putus, suara aja itu bisa bangkitin syahwat Bu. Paham ya?
Ini kan fala takhda'na bil qaul. Istri Nabi sama Allah, kalau ngomong jangan dilembut-lembutin suara, lenje amat. Makanya dalam Islam cewek jutek itu bagus, Bapak Ibu. Kalau juteknya ke yang bukan mahram, itu justru harus jutek. Tapi kalau ke mahram, ke suami, ke abang, itu baru yang lembut, ke ayah. Tapi ke orang yang bukan mahram, halo, salah sambung, tutup langsung. Ada tamu laki-laki, maaf Pak, suami saya lagi nggak di rumah, saya nggak bisa buka pintu. Udah tegas, harus tegas begitu. Ada teman teman SD, SMP, ucap assalamualaikum di messenger, tutup langsung. Modus itu, Bapak. Paling-paling kalau banter, kalau kagak ke arah-arah mesum, arahnya minjem duit palingan. Ya, ini teman udah lama nih kita nggak kontekan, tiba-tiba assalamualaikum, atau akunnya dihack. Nah, paling nggak begitu tuh. Ini cuma itu doang. Ya, jadi kalau yang udah bukan mahram, udah laki perempuan, jangan dilembut-lembutin suara. Ya, jangan dileje-leje, biasa aja udah. Ya, kenapa? Karena pembicaraan seperti itu bisa membangkitkan nafsu orang-orang yang ada fi qalbihi marad. Ini yang saya bilang, kabel merahnya putus, Pak. Error. Kenapa? Di hatinya udah ada penyakit. Otaknya udah naudzubillah ya. Orang begitulah, ngelihat hewan aja bisa naik dia orang begitu, Pak. Naudzubillah. Ya. Jadi ini perlu nih diedukasi ya anak perempuan kita, edukasi bilang kalau ada orang laki nggak boleh nyentuh bagian-bagian. Kan ada tuh sekarang lagu-lagu edukasinya, ini nggak boleh dipegang selain mama dan ayah, ini nggak boleh dipegang. Harus itu kayak gitu ya. Jadi jangan tuh, jadi jangankan lekuk tubuh, suara aja orang bisa error kalau naudzubillah ya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi anak kita. Jadi Allah itu ya dengan dua jenis seperti ini, dengan dua seperti ini. Nah, mudah-mudahan kita tambah yakin sama Allah. Allah adil. Nih rata-rata yang nuntut ini, mana katanya Allah adil? Saya udah miskin, penyakitan, susah, aduh. Ujian saya rupanya komplikasi nih, bukan penyakit aja komplikasi, ujian komplikasi. Udah miskin, duit kagak punya, penyakitan, bini galak lagi. Ya Allah, mana katanya Allah adil? Itu suka begitu, Pak. Yang kadang penting banget ngaji udah sekarang gitu ya, udah ngaji udah. Buat apa? Muatin lagi iman kita. Karena ini tadi, kalau sampai ada orang meyakini Allah sifatnya ada yang hilang, atau mempertanyakan sifatnya Allah. Sifat Allah kan banyak tuh, sifat maha adilnya, maha penyayangnya, maha pengasih, dipertanyakan, diragukan, itu bisa cacat akidahnya. Tapi kalau sampai menafikan, gua nggak percaya Allah maha adil, murtad udah, naudzubillah. Itu ini kan ngeri. Apalagi zaman sekarang apa-apa susah. Pajak naik 250% PBB. Masih demo apa kagak ini? Masih. Tapi DPRD-nya lagi rapat mau pemakzulan katanya ono. DPRD-nya udah rapat, udah sepakat semua fraksi akan ada angket pemakzulan. Lagian nantangin warga sih. Ya. Itu contoh. Allah lagi ngasih contoh. Orang yang arogan, orang yang sombong, jangankan Allah, manusia nggak demen. Lah yang ngangkat sampah sekarang dilawan yang ngangkat. Ya. Jadi jangan. Nah itu. Ini Bapak Ibu, hidup ke depan makin menantang, makin banyak ujian. Jangan sampai kita hilang keyakinan, apalagi sampai menafikan sifat-sifatnya Allah. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jisim. Atau dia menisbatkan Allah dengan sifat yang seharusnya nggak boleh ada pada Allah, yang disepakati oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini sifat kagak boleh ada di Allah, malah dia nisbatkan, itu bisa murtad. Nah di sini nih Pak nih perbedaan mendasar kita sama teman-teman Salafi Wahabi, yang mereka mengatakan Allah bertempat, Allah duduk di atas arsy. Nah, kalau kayak begini berarti dia menisbatkan Allah satu sifat yang secara mayoritas Pak 95% atau 90% lah minimal, karena 10% mereka lah
itu mengatakan Allah tidak boleh dinisbatkan ke tempat, tidak boleh dinisbatkan ke arah, nggak boleh dinisbatkan kepada suatu benda. Allah duduk di atas arsy, berarti Allah butuh dong sama arsy. Arsy aja yang nyiptain. Sebelum ada arsy, terus Allah di mana? Kalau dia bilang sekarang Allah duduk di atas arsy nih, terus sebelum Allah nyiptain arsy, terus Allah di mana? Masa Allah sebelumnya nggak butuh, terus tiba-tiba jadi butuh? Allah lemah dong. Nah itu Pak, ini yang mendasari akidah kita dengan mereka. Kalau dalam kitab ini orang yang menisbatkan itu bisa cuma hukumi. Artinya tuh ya Pak Hari dibaca itu. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuan, yang sekufu. Pernah dengar istilah dalam pernikahan harus satu kufu, artinya harus sama, setara, sederajat. Nah itu sama diambil dari situ Pak. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tidak ada yang sama dengan apapun. Artinya Allah tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Kalau kita bilang Allah duduk, berarti Allah sama manusia. Kalau kita bilang Allah butuh sama arsy, berarti Allah sama manusia. Sedangkan nggak bisa. Atau ayat apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul. Jadi Allah itu tidak sama dengan apapun. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 11. Ini kudu danta nih masalah ini Pak. Makanya dari tadi saya berapi-api. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tapi bagaimana Ustaz cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat? Udah 2 kali kalau nggak salah di majelis ini saya menjelaskan ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Itu ayat-ayat yang perlu penjelasan lebih Pak. Contoh surat Al-Fatih surat 48 ayat 10, yadullah fauqa aidihim. Ini namanya ayat mutasyabihat. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau ada orang menisbatkan Allah berarti punya tangan layaknya manusia, kalau merujuk kepada kitab yang kita bahas bisa murtad, naudzubillah, karena dia menisbatkan satu sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Masa Allah punya tangan? Tapi kan ayatnya begitu Ustaz. Nih, saya kasih contoh dah. Di Indonesia aja kita sering pakai kok Pak kalimat-kalimat yang mengandung makna lebih dari satu, dan justru makna majaznya itulah yang dimaksud. Saya kasih contoh. 2 kalimat dengan satu kata yang sama. Kalimat pertama, seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal sehingga tangan kanannya terputus. Kalimat pertama tuh. Kalimat kedua, seorang gubernur tidak dapat menghadiri rapat sehingga dia mengirimkan tangan kanannya. Saya tanya, tangan kanan yang kalimat pertama artinya apa? Tangan beneran kan? Karena dia kecelakaan, tangan kanannya putus. Kalimat yang kedua, apa tangan kanan itu artinya? Ajudan, kepercayaan, asisten. Terus ada orang kekeh, kagak bisa, ini tulisannya tangan kanan. Ya berarti gubernur ngirim tangan kanannya. PA nggak kira-kira orang begitu Pak? Semudah itu memahami Pak. Jadi jangan kekeh, letterlock harus bahasa gitu. Dan ulama tafsir, buka Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Al-Baghawi. Tafsir ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara umum 95% lebih itu mengatakan ayat-ayat seperti ini harus ditakwil, kalau enggak ditaslim, antara dua. Kalau taslim, udah pokoknya Allah bilang yadullah fauqa aydihim, gimana hakikatnya kita pasrahkan kepada Allah, itu namanya taslim. Itu paling aman. Tapi kalau mau lebih masuk akal ya ditakwil, nggak bisa dong. Tangan di sini diartikan tangan fisik, layaknya kalimat kedua tadi. Gubernur mengirimkan
tangan kanannya. Masa tangan kanan asli yang kita pakai? Berarti nggak belajar bahasa Indonesia kita. Betul kan? Gitu Bapak Ibu. Artinya berarti di sini apa? Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Buka tafsir populer yang ada. Maksudnya di sini adalah apa? Kuasnya Allah atau kehendaknya Allah di atas kehendaknya mereka. Gitu. Kayak istilah lagi. Dia kan kawinnya di bawah tangan. Kawin di bawah tangan maksudnya di mana? Tangan penghulunya di atas. Paham ya kalimat-kalimat begitu ya? Jelas itu. Contoh lagi surat ayat mutasyabihat, surat Ar-Rahman, surat 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy tadi itu. Kelompok mereka bilang Allah duduk berarti di atas arsy. Nah, masa Allah butuh sama makhluknya gitu loh. Itu udah gak make sense, Pak. Udah gak masuk akal. Sebelum arsy diciptakan Allah di mana? Tapi mereka udah memang begini ayatnya. Ya udah memang begitu ayatnya, maka nggak usah diartiin, nggak usah dibawa ke arah yang tasbih menyerupai manusia, makhluk nggak boleh. Di situnya yang nggak boleh. Bersemayam berarti apa Ustaz? Gini contoh lagi. Seorang artis papan atas sedang naik daun. Berarti dia ada di atas daun pisang itu, Pak. Pakai mimi peri kalau begitu. Artinya naik daun apa di situ? Hah? Sepinter. Contoh lagi. Para demonstran di Pati. Wah, ini cocok ini pasti. Contohnya langsung real, live. Para demonstran di Pati berhasil menduduki kantor Bupati Pati. Menduduki di situ maksudnya apa? Pada naik ke atas genteng itu duduk bareng-bareng. Apa menduduki di situ? Menguasai. Kan itu pada paham ya. Kok susah banget sih nerima begitu? Jadi Allah bersemayam di atas arsy artinya apa? Allah lah yang menguasai arsy. Allah lah yang memiliki. Begitu takwilnya. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dinisbatkan Allah sama dengan makhluk. Tuh. Paham ini nyambung? Nah, jadi kalau di situ tadi katanya orang yang menisbatkan sifat yang sebenarnya Allah nggak boleh punya sifat itu, secara ijma disepakati ulama seperti jisim, jasad, fisik, ya konsekuensi terberatnya bisa murtad. Naudzubillah. Cuman kita nggak boleh. Kita ketemu orang yang begitu, murtad tuh jangan Pak. Ribut yang ada makin rame. Kita kalau mau debat argumentasi secara ilmiah aja kita jabanin kan begitu. Tapi kalau menghakimi, mengklaim itu bukan tradisi kita, betul nggak? Iya. Orang yang maksiat, yang kafir aja kalau masuk Islam langsung dimulai nol lagi ya. Orang kafir nih masuk Islam, mualaf, dosa yang lalu-lalu dianggap nggak? Udah nggak dianggap kan? Layaknya kita masuk ke pom bensin dari nol ya. Gitu kira-kira ya. Jelas gak ini? Nah jadi dua nih masalah sifat Allah. Jangan dinafikan, jangan diragukan. Tadi tuh dapat masalah musibah, mana dia katanya Allah maha adil. Jangan begitu. Kayak anak bocah kita. Anak bocah kan begitu Pak. Kalau kehilangan sesuatu ngadu sama emaknya, ngadu sama bapaknya. Ya kan? Begini Bapak, begini katanya begini. Udah, disitulah ujian Allah menguji keimanan kita. Jadi jangan meragukan, apalagi menafikan sifat-sifat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan menisbatkan sifat yang tidak boleh ada pada zat Allah. Seperti tadi, tasbih dan tajsim. Itu ulama Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas ya mentawilkan ayat-ayat mutasyabihat yang berkaitan dengan fisik Allah dengan makna-makna yang lebih pantas ya untuk disandingkan kepada Allah. Seperti tadi tuh, tangan diartikan kekuasaan, bersemayam diartikan memiliki atau menguasai dan seterusnya. Baik, selesai sudah. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita lanjutkan lagi insyaallah di masih jenis-jenis murtadnya akan banyak nih jenis-jenis murtad secara keyakinan nantinya, terus kemudian secara perbuatan dan secara ucapan. Ayat tujuannya, harapannya mudah-mudahan bisa dihindari. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam huruf bahwa iman yang sempurna, akidah yang salim. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah.
Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamu alayki ya Umma Fatimah. Assalamu alayki ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminah binta Wahbin. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin ya Abi Thalib. Assalamu alayka ya Abal Hasan. Assalamu alayka ya alayka ya alayka ya alayka rabbikum wa min qabila la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahyu 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya salam sallimna wa ahlana wa ahbabana wa auladana min fitnati akhiriz zaman wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulub auladina wa banatina wa ahbabana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.